satu tahun berjuang, Mas. Satu tahun kami sudah menguras tabungan-tabungan kita. Tingkat hunian yang sekarang naik itu hanya menipiskan kerugian kita, biaya untuk bisa memberikan gaji karyawan dan lain-lain. Maka dari itu kami minta solusi dari pemerintah agar kami bisa bertahan. Perlu diketahui memang kita sebetulnya senasib dengan teman kita di Bali. Bali pangsa pasarnya adalah mancanegara. Kalau di IY pangsa pasarnya lebih dominan ke domestik dibanding ke mancanegara. Tapi domestik yang kemarin ada penyekatan tidak bisa, sulit masuk ke DIY. Inilah yang menyebabkan kita sama-sama nasibnya dengan Bali. Maka dari itu kami mohon kepada pemerintah bisa melakukan kegiatan-kegiatan di daerah istimewa Yogyakarta dengan melakukan kunjungan kerja, rapat-rapat, maupun event-event yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kami siap melayani dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Karena apa? Karena kami juga tidak mau hotel maupun restoran anggota BPD Peri daerah istimewa Yogyakarta ada klaster baru di COVID-19 ini. Ini betul-betul properti kita sangat kita jaga. Oke. Nah kalau pemerintah kan ada dalam tanda kutip imbauan begitu, work from Bali. Berarti ini diharapkan bisa membantu begitu, khususnya mungkin sektor-sektor yang selama ini terpukul. Saya minta tanggapan Anda terkait dengan rencana pemerintah ini. Saya kira hal itu ada solusi yang terbaik bagi Bali khususnya. Kami pun juga meminta pemerintah Yogyakarta saat sudah selayaknya juga diperlakukan seperti Bali. Karena dampak ini sangat luar biasa. Bukan hanya Bali yang berdampak, tapi kami pun juga berdampak. Beberapa yang sudah kita lakukan program stay vacation yang kami lakukan ternyata tidak bisa mendongkrak secara signifikan. Karena apa? Karena masyarakat daerah istimewa Yogyakarta sendiri nilai daya beli masyarakatnya rendah. Tapi kita pangsa pasarnya sebetulnya ada di Jakarta, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah. Tapi kemarin kita tertutup. Nah inilah yang menyebabkan kita kalau istilahnya nafas kita sudah tersengal-sengal dan ini butuh uluran solusi dari pemerintah yang bijak. Saya kira itu. Ya. Pak, gimana sih sebenarnya selama ini kalau Bapak bilang tertekan selama 1 tahun, terus juga ada kenaikan okupansi 20-30% setelah pembukaan masa larangan mudik, tapi itu belum juga cukup membantu. Bagaimana teman-teman perhotelan atau sektor hotel begitu di Yogyakarta mampu bertahan? Satu, kita sudah melakukan efisiensi, baik itu dari sumber daya manusianya maupun yang lainnya. Kata kunci yang dari kami adalah efisiensi di segala sektor harus kita tekan agar kami bisa bertahan. Kemudian inovasi produk, kita membuka kafe-kafe, kemudian dengan produk-produk lain, kemudian dengan paket-paket promosi yang kita gencarkan dengan paket sepeda wisata di Yogyakarta, kemudian kita juga membuka beberapa hotel untuk karantina PMA atau warga negara asing yang datang ke Jogja karena diwajibkan karantina 5 hari dan kita sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ini sekali lagi hanya sekedar untuk bertahan. Nggak butuh uluran ya solusi dari pemerintah seperti adanya bantuan dari pemerintah seperti tahun lalu, dana hibah dan lain-lain. Tentunya dengan yang paling penting adalah kebijakan pemerintah jangan sampai selalu berubah-ubah, selalu mendadak. Ini mengganggu sektor kami dalam bertahan. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.